sedekah, ayo berbagi kepada yatim. Tapi dia tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Arnold Robiansa dan abahnya Babas dipanggilnya. Untuk acara kali ini kita berada di acara podcast Islami ya, Pak. Boleh bisa dibilang para penuntut ilmu, tapi ilmu Islam, ya Pak. ya. Bukan ilmu hitam atau ilmu putih. Kalau ilmu hitam mah lu spidolin aja, ya Pak ya. Spidol juga jadi hitam Pak ya. Iya. Pak, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik sehat ya Pak. Iya. Abah walaupun udah tua tapi masih kekar semangat ya Pak. Ini hadiah dari Allah, sehat yang paling mahal. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, untuk zaman sekarang tuh kita lihat secara agama Islam itu kurang Pak, kurang dijunjung gitu Pak. Masih apa ya, bisa dibilang zaman milenial ini kurang begitu kenal agama Islam Pak. Mungkin lebih tepatnya lebih banyak orang sibuk pada duniawi ketimbang ibadah. Salah satunya mereka tidak menyadari KTP boleh tulisan Islam, di bibir ngaku beragama Islam. Dia mencari dunia, dia lupa akan perintah Allah. Harusnya dia ibadah karena Allah. Cari dunia untuk ibadah, bukan ibadah untuk cari dunia. Banyak orang ibadah, minta doa, puasa untuk ngedapetin harta benda, yaitu duniawi. Harusnya mencari dunia sebanyak-banyaknya, ajak ibadah itu dunia kepada Allah, di jalan Allah. Itu harusnya. Ajak ibadah ke jalan Allah maksudnya Hartanya. Jadi dia Contohnya, Pak? mencari dunia. Tapi harta yang dia dapat itu ajak ibadah, berbagi kepada fakir yang Allah suka, membantu orang-orang susah, mensejahterakan umat. Nah, itu loh. Jadi hartanya diajak ibadah. Ini kebanyakan ibadah untuk dunia. Dia puasa, sholat malam, tahajud untuk supaya lebih cepat kaya. Nah, udah kaya, lupa ibadah. Jadi dia cari dunia aja yang banyak, tapi untuk ibadah karena Allah. Itu harusnya di dalam kehidupan. Jadi malu kalau ngaku beragama Islam, di KTP Islam, tapi kelakuannya selam, bukan Islam. Selam Pak ya. Selam, cuma nyelam aja. Selam yang di laut. Atau capung. Capung. Nah, nyelam, naik lagi udah. Emang capung gitu Pak? Nah iya. Aneh sih nggak pernah lihat capung Pak, lalat pernah. Jadi banyak yang cuma di bibir aja kayak lipstik, pagi dipakai, sore hilang. Ngaku Islam di mulut, tapi perilakunya tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Contoh, banyak orang mau sholat harus apa dulu? Harus wudu. Harus wudu. Gunanya wudu untuk apa sih? Untuk mensucikan diri. Untuk menyucikan diri sebelum sholat. Nah, kalau orang melakukan wudu, kumur-kumur, cuci tangan, basuh wajah, mata dibersihin, ya, telinga, hidung, rambut, kaki, tapi langkahnya masih di luar jalur agama, di luar jalur perintah Allah. Habis cuci tangan wudu katanya udah suci, nampar orang cuci tangan lagi suci nggak? Enggak. Habis kumur-kumur udah suci, ngatain orang suci nggak? Enggak Pak. Ngomongin orang kumur-kumur suci nggak? Enggak. Nah, jadi sebenarnya wudhu yang nggak pernah batal yang seperti apa? Pakai air atau menjaga ucapan, perkataan dalam laku lampah, dalam hidup dan kehidupan. Itu wudhu yang nggak pernah batal. Berarti percuma Pak ya. Misalnya wudu terus, wudu nih habis sholat juga, habis sholat ngatain orang, ngomongin orang. Jadi wudhunya sebelum apa-apa udah dibatalin lagi. Wudhu yang nggak batal itu adalah menjaga perilaku dalam kehidupan. Banyak orang sholat, giliran sholat males-malesan, giliran banyak orang semangat sholatnya, ingin dilihat. Ya, padahal sholat itu sholatnya sidik, latnya latifah, tanya takwa. Sidik artinya benar perkataan, perbuatan dalam lampu lampa dalam hidup dan kehidupan. Latnya latifah, halus lembut. Taknya takwa, senantiasa bertobat. Apabila melakukan kesalahan, dia segera memperbaiki.
Yang namanya orang takwa ada tak, ada kop, ada wau. Tak senantiasa menjalankan perintah, menjauhkan larangan. Kopnya qoyatul qalbu. Tidak ada yang dipertuhankan kecuali Allah. Wahnya waro, terpelihara itu baru sholat. Ini habis sholat ngobrol ke kafe, lihat perempuan ngang bening-bening. Ini di rumah nggak tahu. Ya kan emang itu Mbak, zaman sekarang kita keluar rumah kayak ada cewek olok kita nggak lirik Mbak. Lah ini kita Nggak malu. Giliran ketahuan bini takut, tapi ketahuan Allah nggak takut ya. nah itu dia Mbak. Nah itu gimana itu? Sama Allah nggak takut, sama bininya takut. Padahal Allah selalu mengawasi. Coba sadarkan diri, belajar malu sama Allah. Gitu loh. Banyak orang bisa bicara tapi tidak melakukan. Mengaku beragama Allah, tapi cuma di mulut, di hatinya beda lagi. Allah nggak melihat raganya, yang dilihat adalah hatinya, perbuatannya nanti akan mempertanggungjawabkan di akhir nanti kepada Allah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Itu untuk anak-anak muda, jangan pernah mengatakan tapi tidak pernah melakukan. Amat besar kebencian Allah di surah Sof ayat 2 dan 3. Banyak orang mau ngomong, ayo sedekah, ayo berbagi kepada yatim, tapi dia tidak lakukan. Umat disuruh sedekah, umat disuruh berbagi, tapi yang mengajarkan tidak pernah melakukan. Namanya apa? Munafik. Munafik. Banyak kayak yang begitu? Banyak sih Mbak. Banyak. Kayak orang Zaman pinter. sekarang ya. Kayak orang pinter. Ayo ibu-ibu sedekah. Ayo ibu-ibu berbagi. Ibu-ibu udah berbagi, bapak-bapak udah sedekah, dianya cuma tertawa, bagus, tapi dia tidak melakukan. Itu namanya munafik. Allah amat besar kebenciannya di sisinya. Tapi Pak, zaman sekarang gini Pak. Zaman sekarang banyak orang berbagi tapi divideoin pakai handphone Pak. Oh iya, itu dia. Dia Itu namanya apa, Pak? lihat, Oh. pamer, ria. Pengen namanya dikenal, disanjung. Rezekinya biar dia lihat nih gue berbagi. Pahalanya cuma di dunia dia dapat. Gitu. Di akhirat udah lunas, kan udah nerima. Orang dia Pamernya manusia Pak ya, makanya Iya. dibalasnya di dunia Iya, gitu Pak dia ya. nggak tahu kalau Allah mengawasi perilaku dia di dunia. Itu seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya makhluk. Mau kayak gitu? Na'udzubillah min zalik. Ini ngomong-ngomong, ente kegiatannya apaan? Biasanya Pak, warawiri baik Pak. Tiap hari warawiri aja Pak. Di dunia ini ente cari apa? Cari dunia Pak. Dunia ente cari. Ini badannya ente dunia. Apa yang ente cari? Ente udah bawa dunia. Ini dunia. Ngapain dicari lagi? Dunia udah ada, tinggal ibadah. Dunia sebelum ente turun ke dunia, Allah sudah sediakan fasilitas lengkap. Kenapa masih dicariin? Dunia udah ada masih dicariin aja. Mau ngapain aja nyari dunia? Dunianya dibawa-bawa. Oh, berarti ini yang aneh bawa dunia nih Pak. Lah itu dunia. Tapi kan baru kaos Pak, belum Ini materi, dunia ini yang butuh materi, butuh apa kan dunia. Oh. Yang butuh makan dunia. Ya. Nah, Ru punya makan nggak? Enggak. Ru juga makan. Pemakan. Makanannya adalah agama Allah, siraman rohani, sering-sering memuji Allah. Manusia pengen dipuja, yang pantas dipuji hanya Allah. Manusia bangke kok, mati jadi bangke, kok minta dipuji, nggak malu apa di hadapan Allah? Nabi aja taat kepada Allah, dia mengajarkan untuk taat, bukan minta dipuji, karena yang maha dipuji hanya maha Allah. Hanya Allah yang maha, yang pantas dipuja dan dipuji. Berarti kalau sholat aja tuh Pak, kebanyakan sholat nih kita, ya udah aja sholat masjid. Tapi kita belum, kebanyakan ya Pak, belum mengenal Allah itu siapa sih? Banyak orang bilang untuk mengenal Allah itu tidak bisa, karena yang bisa cuma para nabi yang bisa bertemu dengan Allah.
Sedangkan kita menyembah selain Allah boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Bertemu Allah nggak bisa, menyembah selain Allah nggak bisa. Terus ngapain kita ibadah? Ya. Hah? Udah aja para nabi aja yang ibadah. Orang kita nggak bisa, nyembah yang lain nggak boleh. Ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat diperumpamakan dengan apapun. Jadi seharusnya gimana? Harus menyembah caranya mengenal, mengetahui, cara mengetahui, temui. Cara nemuinnya gimana, Pak? Nah, di surat Al-Kahfi ayat 110. Siapapun yang ingin bertemu dengan aku, jangan menyekutukan sesuatu apapun dalam beribadah. Jadi kalau dia menyekutukan sesuatu dalam beribadah, tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Maksudnya menyetukan apa, Pak? Contoh, suami takut kehilangan istri, Ya. takut kehilangan harta, takut kehilangan anak, takut kehilangan mobil, segala macam itu kan yang menyekutukan selain Allah. Segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini, itu nggak boleh dipertuhankan. Dia datang atas kehendak Allah, dia pergi, ya sudah, Allah menghendaki dia pergi. Jadi orang kehilangan istri aja kelabakan, kehilangan pacar pengen bunuh diri. Musyrik, Allah saja sudah dikalahin sama pacarnya. Itu orang stres. Dia bisa bertemu dengan pacarnya atas kehendak Allah. Dia terpisah sama pacarnya ke atas kehendak Allah. Ya sudah, terima maunya Allah. Banyak orang dikehendaki tapi nggak pernah menginginkan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, keinginan Allah. Kalau Allah kehendaki, itu kemauan manusia yang diberikan sama Allah. Contoh, kamu melakukan kemaksiatan, Allah menghendaki diberikan, tapi resiko ada sama kamu. Tapi kalau kehendak Allah nggak mungkin yang buruk, pasti yang baik dan benar. Kehendak sama dikehendaki beda. Kalau kehendak kemauan Allah, tapi dikehendaki kemauan manusia, Allah berikan, karena Allah Rahman Rahim. Jauh bedanya kehendak sama dikehendaki. Beda, Pak ya? Beda. Masya Allah. Terus terang aneh baru dengar nih, Pak. Nah, contoh kayak orang bilang, gue bisa nyantet dia, berarti kan Allah kasih gue katanya. Hmm. Ya Allah kehendaki. Lu nyantet berhasil, tapi resiko ada sama lu. Tapi bukan kehendak Allah, bukan kemauan Allah, tapi kemauan manusia. Masih ada, Pak, di zaman 2021 ini percaya santet, Pak? Bagi orang yang nggak beriman, percaya dengan adanya santet. Banyak datang-datang sakit, wah saya dikerjain orang. Karena keimanannya. Suka dengar nggak? Lu jadi orang tahu diri katanya. Sering, Pak. Saya sering digituin, Pak. Nah, tanya sama dia, caranya tahu diri gimana? Gimana kalau kita mengetahui diri kita? Sebaik-baiknya mengetahui adalah sadar diri. Orang yang sadar diri, sandaran dirinya Allah. Baru dia bisa tahu diri. Nah, dia sendiri aja yang ngomong nggak pernah bersandar kepada Allah. Bagaimana dia bisa tahu diri? Jadi caranya mengetahui diri kita adalah sadar dulu. Yang namanya sadar, sandaran dirinya Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Yang dengar Allah, yang melihat Allah, yang bernapas hidup ini dari Allah. Ucapan Allah, gerak Allah. Kita punya apa? Nggak punya daya dan upah. Nah, tapi selalu mengaku kalau ini gua yang punya, ini hasil keringat gua, ini kekayaan perjuangan gua. Padahal Allah yang berikan, tapi Allahnya dikesampingkan sama mereka. Tapi kebanyakan sih, Pak. 70% seperti itu, Pak. Iya, giliran sakit ngerengek minta tolong sama Allah. Giliran miskin minta tolong sama Allah. Giliran diluaskan rezekinya lupa sama Allah. Itulah orang, bukan manusia ya. Manusia itu makomnya tinggi. Kalau itu masih jadi orang. Beda tuh, Pak, antara orang sama manusia, Pak. Iya, kalau manusia sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang masih mabok, masih tertutup kafaro, tertutup masih kafir, mau agama apapun tetap dikatakan kafir kalau lupa sama Allah. Gimana lagi, Pak, cara kita mengenal Allah tuh? Nah, dekatkan dirimu sama Allah. Tahu nggak? Masih banyak orang miskin. Banyak. Kenapa? Kenapa masih banyak orang miskin? Ya karena kalau aneh pikir pakai logika kali, kalau semuanya kaya nggak ada yang jualan nasi uduk. Oh gitu. Orang yang bersama Allah nggak ada yang miskin. Siapapun orang yang merasa miskin berarti dia jauh dari Allah. Orang yang
selalu dekat sama Allah, hidupnya nggak pernah miskin. Karena Allah Maha Kaya. Dekatkan Allah, kan Allah ini pemilik dunia ini, pemilik semua langit dan bumi beserta isinya. Kok dijauhin yang Maha Kaya? Giliran orang kaya dihormatin, giliran yang Maha Kaya dilupakan. Iya, itu Pak, betul. Orang kaya turun dari baby band, turun dari Ferrari, kalau bisa sepatunya dilapin. Tapi Allah yang Maha Kaya nggak pernah ditemuin. Bahkan Malah orang yang pekerja lebih takut sama bosnya, Pak. Ya, daripada ketimbang kepada Allah ya. Nah itu dia. Itu dia Tuhannya dunia. Itu sesuatu apapun. Nah itu salah satunya. Dunia yang dipertuhankan. Padahal Segala. dia nggak tahu ya Pak, bosnya itu yang punya nyawanya siapa Pak? Sewaktu-waktu kalau Allah ambil hidupnya, jadinya apa dia? Bangke. Bangke. Ngubur. Dikuburin nggak bisa ngubur sendiri. Boro-boro dia bisa nguburin sendiri. Ngubur aja dikuburin. Kain putihnya aja Harus dikapanin. Apa yang dibawa? Harus dibeli juga sama orang lagi. Iya, hartanya dibawa nggak waktu dia mati? Nggak dibawa, Pak. Nggak dibawa. Kenapa? Selama hidup dia ngejar harta, ngejar dunia, bakal dibawa apa yang dibawa? Kain putihnya aja ditinggal. Karena kalau dalam pola hidup sekarang, ya itu Pak. Karena mau dipandang sama orang. Jadi kalau orang gila dipandang, pengen dihormati, gampang caranya. Ikat di tiang bendera, tarik ke atas, hormatin. Dia mau jadi bendera, minta dihormati. Iya. Emangnya dia bendera? Iya Pak. Bendera itu kenapa kita junjung tinggi? Karena itu salah satu mendapatkannya dengan perjuangan bangsa Indonesia, meraihnya tidak seperti membalik telapak tangan. Karena rahmat itu pantas. Ini manusia belum berbakti kepada negara, belum berbakti kepada umat, belum berbakti kepada agama, kok minta dihormatin? Sehebat apa dia? Pahlawan-pahlawan yang berjuang aja nggak gila hormat. Sadar, merah putih semangat, putih adalah kesucian. Itu loh maksudnya ke situ. Arti bendera merah putih itu Pak. Iya. Di dalam tubuh kita diberikan darah dan kesucian. Darah itu jadikan sebagai semangat sebagai bangsa Indonesia. Putih itu adalah kesucian, lurus di jalan Tuhan. Maka Indonesia ini akan makmur. Sekarang saudara sama saudara aja saling sikutan. Bahkan ada Pak, kemarin aneh lihat nih di Aceh salah satunya, ibunya dituntut, diusir gara-gara warisan Pak. Coba orang tua yang melahirkan tidak dianggap, bahkan diusir, itu nanti baunya surga aja nggak kecium sama dia. Baunya surga. Baunya surga. Karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tuanya. Dia nggak dapat, dia nggak akan mendapatkan itu dari orang tuanya. Itu ada tuh Pak, ada ayat itu Pak. Ada. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi di surat Al-Isra ayat 23, bersikaplah kepada mereka sampai di hari tua. Jangan kamu mengatakan kalimat itu aja nggak boleh, apalagi ngusir. Kalimat saja dilarang sama Allah. Di surat Al-Isra ayat 23, surat 17. Masya Allah. Jadi pemahaman untuk mengenal Allah tuh sebenarnya luas sih Pak. Mudah, Mudah. sangat mudah kalau kita mau. Allah akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendaki, Allah akan menyesatkan bagi yang dikehendaki. Tapi zaman sekarang kesian ya, pingin belajar ilmu Allah, pingin mendengarkan ceramah rohani, pingin mendengarkan ceramah, tapi kudu punya duit dulu ya. Tapi ada beberapa orang yang tidak mengharap bayaran, tapi dia mau siar. Tapi kebanyakan yang pingin dibayar. Allah melarang menjual ayat-ayat Allah dengan hargamu murah. Di ayat Al-Baqarah 40 itu Allah melarang. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Apalagi kalau pakai kontrak ya.
Emangnya rumah dikontrakin? Tapi kebanyakan bukannya kita nyindir Pak, tapi kebanyakan emang apalagi yang udah terkenal di TV Pak. Oh iya. Kenapa tuh? Ya mungkin kebanyakan nih, saya nggak bilang semuanya tapi ada lah gitu Pak. Yang kalau asal ini berapa dulu gitu ya. Down payment, DP dulu ya. Di DP dulu. Jadi pakai DP ya kita ramah. Kayak kredit motor Pak. Oh gitu. Iya, motor kan pakai DP kredit. Iya, insya Allah. Jangankan 1 triliun, 100 triliun pun murah. Ilmu Allah itu tidak bisa diukur dengan nilai berapapun uang. Karena mahal, tak ternilai, maka Allah berikan gratis. Tidak boleh dijual dengan harga murah. Kalimat murah itu artinya berapa nilai pun tidak bisa membeli ilmu Allah. Jadi berikanlah dengan gratis, karena Allah menggratiskan. Karena pesan Allah, jangan kau sembunyikan kebenaranku. Tapi mereka selalu menyembunyi, bahkan menyampingkan. Banyak hal yang disembunyikan, tidak berani menyampaikan yang sebenarnya. Al-Quran yang tertulis itu bisa selesai nggak ditulis sama kita? Kan Allah bilang tidak akan pernah selesai menulis ayat-ayat Allah sampai lautan habis sebagai tinta. Itu dia ayat apa? Ditambah surat Al-Kahfi ayat 109. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Murah itu artinya luas. Bukan dinilai 100 triliun pun murah. Maka Allah katakan jangan kau jual. Jadi maka digratiskan. Dan juga jangan kau sembunyikan kebenaranku. Kenapa dilarang untuk menjual? Artinya bukan berarti ceramah tidak boleh menerima bayaran. Tapi kalau dia nggak menentukan harga, tidak ada negosiasi, boleh. Itu rezeki dari Allah. Dia juga kan bukan malaikat. Bila dikasih, terima. Tapi jangan menentukan angka atau meminta. Itu jelas haram. Masya Allah. Banyak banget nih Mbak hari ini. Pelajaran yang harus terutama diri saya diterapin untuk hidup ke depan. Insya Allah. Semoga banyak orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah dan mendapat rahmat. Dan bagi orang yang tidak dapat petunjuk, terus berusaha, insya Allah Allah berikan petunjuk. Jadi jangan suka menilai orang dari perilakunya. Misalnya dia preman, dia penjahat, atau dia orang brengsek lah. Misalnya ada yang bilang, satu langkah di depan dia nggak ada yang tahu kalau Allah berikan hidayah. Dia bisa lebih baik dari orang-orang yang baik. Dia bisa lebih taat kepada Allah daripada orang-orang yang taat. Jadi jangan suka menilai orang dari penampilan dan perilakunya pada saat itu. Kita berusaha untuk menyampaikan apa yang Allah perintah. Jangan kita jauhi. Biar dia pemabuk. Mana tahu 5 menit kemudian dia dapat hidayah, dia bertobat dan dia bertakwa kepada Allah. Bisa kan? Ya Allah berkehendak dari segala sesuatu, apapun yang Allah kehendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Berarti Mbak, untuk step by step itu kita mengenal Allah tuh apa Mbak yang harus kita lakuin? Yang pertama, yakin dulu kepada Allah. Setelah itu yakin kepada perintahnya di dalam Al-Quran. Nanti akan tumbuh yang namanya iman, yaitu percaya. Tanpa keyakinan, iman itu akan goyah. Setelah beriman, maka laksanakan perintah, jauhkan larangan. Berarti utama yakin dulu tuh Mbak? Oh iya, tanpa keyakinan iman itu tidak akan kokoh. Cuma percaya tapi dia tidak yakin, besok-besok juga ditinggalkan. Itu. Pondasinya adalah yakin dulu, baru bisa berdiri imannya. Setelah iman berdiri, baru dia bisa mendirikan tanpa dikerjakan, tanpa dijalankan, apakah bisa berdiri tiangnya? Tidak bisa. Banyak orang sholatnya sidik itu dia tidak ngerti. Sidik perkataan perbuatan dalam laku lampah dalam kehidupan yang seperti tadi saya katakan. Itu sholat. Masya Allah. Cara yakinnya itu gimana Pak? God aflah man tazakka fa zakara isma rabbih fa shalla. Maka beruntung orang yang membersihkan diri
ingat nama Allah lalu dia sholat. Bagaimana dia bisa mengingat kalau dia tidak mengenal? Cara apa? Meyakini. Cara meyakini selalu isi puja-puji untuk Allah dengan sifatnya, asma'nya, jauhkan segala larangannya. Rajin-rajinlah duduk tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pelan-pelan, yang penting tidak terpaksa. Nanti akan timbul kemauan besar. Allah juga yang memberikan hidayahnya. Berarti dengan sholat mungkin ya Bang, Ya, mengaji, ya, terus berzikir gitu Pak ya, duduk malam, duduk malam berzikir ya, ya. bertasbih, Sholat tahajud, Pak? tahmid. Tahajud lebih bagus karena sebagai tambahan. Semua sholat kita kerjakan, tahajud kita lakukan. Gitu. Semua kerja aja pengen dapat bonus kan? Betul Pak. Kenapa tahajudnya nggak dilakukan supaya dapat bonus? Jangan mengharap surga, jangan takut neraka, jangan mengharap pahala, jangan takut dosa. Jadi yang kita lakukan karena ridho Allah. Kalau kita mengharap surga berarti kita dapatnya surga. Sholat karena surga bukan karena Allah, nol hasilnya. Berarti kita nggak boleh tuh Pak sholat karena pengen masuk surga. Ya, berarti sholatnya karena surga bukan karena Allah lagi. Emang ada Pak itu kejadian kayak gitu? Oh banyak. Kalau orang melakukan sholat karena surga, mengharap surga, jadi ada kalimat tiada lain mencari ridho Allah. Selain itu maka hasilnya nol, surganya pun nggak dapat. Emang gampang masuk surga? Jangankan masuk surga, masuk neraka aja nggak gampang. Masuk neraka tidak mudah. Mana Pak? Kok nggak mudah? Di surat At-Taubah 85, hai Muhammad, jangan kau bangga kepada harta mereka dan anak-anaknya. Sesungguhnya Allah sedang menyiksa mereka dan nyawanya melayanglah. Kira-kira kalau melayang-layang gentayangan nggak tuh? Nah, mungkin nggak bisa masuk neraka. Neraka aja belum tentu, apalagi surga. Karena hartanya tidak pernah dibawa ibadah. Hartanya itu adalah sebagai siksaan buat mereka. Nah, hidup di dunia setelah mati rohnya melayang-layang. Enak apa itu? Nggak enak, balik. Nggak balik, melayang-layang. Nanti nemploknya kemana aja tuh rohnya. Ibaratnya kanan enggak kiri enggak Pak ya? Nah, boro-boro neraka, apalagi sorga. Neraka aja belum tentu dapat. Orang layang-layang nggak jelas. Itu surat At-Taubah 85. 84 tahu nggak? Apa Pak? Nabi Muhammad dilarang menyolati, apalagi mendoakan di depan pusaranya. Orang-orang munafik hari ini bilang begini, besok lain lagi. Hari ini ngaku beriman, besok melakukan kesalahan. Itu namanya apa? Bohong. Bohong itu munafik. Tanda-tanda orang munafik berbohong, menyalahgunakan amanah. Kalau berjanji selalu ingkar. Masya Allah. Alhamdulillah nih Pak, hari ini kita mengaji temanya untuk mengenal Allah lebih jauh itu. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa lagi mengenal lebih Allah. Para penonton juga bisa lebih, hatinya bisa lebih tergoncang. Ya, kalau tersentuh mendengar lah ya. ajar, Semoga. Jadi konten ini semoga bermanfaat untuk semua umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa, kita sebagai manusia pedulilah sama umat. Artinya peduli sama sesama. Indonesia ini tanah air kita. Kenapa kita tidak pikirkan? Kenapa kita tidak peduli dengan rahmat Allah? Ayo kita bangkit sama-sama biar Indonesia ini makmur, biar rakyat ini tidak lagi ada yang sengsara, menderita. Jangan yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap menderita. Ayo dengan rahmat Allah, lewat jalan Shiratal Mustaqim yang Allah perintahkan, insya Allah
Dua garis sejajar adalah tauhid, batas-batas keesaan Allah, perintah dan larang, jangan keluar dari situ. Insya Allah Indonesia bangkit, Amin. insya Allah. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sebelum itu kita tutup, kita baca doa dulu, Pak, Ayo, biar lebih afdol. ya dengan rahmatnya Allah, hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, dan ketenangan. Mari kita memberi salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa wa bisafati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim Shiratal ladzina Allahumma ya dayanu wa ya qawiyal adi wa ya karima anta fazzana man anzana bil haq ya rahman ya rahim ya hinan ya manan ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke pemirsa, cukup sekian tema hari ini. Mudah-mudahan tema hari ini bisa dapat dicerna kembali untuk lebih mengenal kita apa sih intinya hidup di dunia ini gitu. Intinya hidup yang beri nyawa kita ini siapa sih? Ya, pemiliknya ya. Pemiliknya ya Pak ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih Abah. Hari ini Terima kasih juga banyak atas kesempatan yang diberikan. Kalau gitu akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan seorang ibu melahirkan seorang anak. Yang melahirkan normal saja dia harus berjuang. Kadang seorang ibu bilang, "Dok, tolong selamatkan anak saya." Dia cuma mengatakan selamatkan bayi saya. Tidak pernah dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan di channel YouTube Abahnya Babas. Kali ini kita bertema mengupas tuntas surat Al-Isra. Tentang apa, Pak? Isinya kalimat kalimat A, tentang jangan melawan orang tua kepada intinya. Mbak, apa kabar hari ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Kasih salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abahnya Babas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Mbak, zaman sekarang nih banyak, Mbak, yang bahkan dari kecil pun udah melawan orang tua, yang ngomong disuruh males, terus bisa ngelawan orang tua. Itu gimana sih, Pak? Zaman sekarang tuh aneh makin bingung juga tuh, Pak. Kalau ditanya zaman sekarang tuh gimana, saya nggak ngerti karena itu yang dilakukan sama mereka. Tapi yang jelas di surat Al-Isra ayat 23 surat 17 Allah melarang mengatakan kalimat ah. Maksudnya apa sih? Kok kalimat ah tidak boleh disampaikan kepada orang tua, apalagi yang bahasanya lebih dari itu. Mungkin bahasa binatang pernah ada yang melakukan hal itu sama orang tua. Di sini kalimatnya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan ah. Apalagi yang zaman sekarang, dia tidak berpikir kalau perjuangan seorang ibu melahirkan seorang anak. Yang melahirkan normal saja dia harus berjuang. Kadang seorang ibu bilang, "Dok, tolong selamatkan anak saya."
Dia cuma mengatakan selamatkan bayi saya. Tidak pernah dia bilang untuk memikirkan diri pribadinya. Hanya buat keselamatan anak. Dia tidak memikirkan dirinya. Seorang ibu punya kasih sayang tak terbatas seperti lautan. Dan luas kasih sayang dan cinta kasihnya tidak sedikit pun bisa diukur. Kalian tidak tahu 9 bulan 10 hari dia bersabar dan dia tidak pernah mengeluh. Yang diharapkan bagaimana anaknya lahir ke dunia dengan selamat. Hanya itu yang dia minta kepada Allah. Selamatkan anakku ya Allah. Selamatkan anakku ya Allah. Tapi ada anak yang berkata, "Hai orang tua cerewet, jangan ganggu, saya lagi sibuk." Kalau anak itu sukses maka kedua orang tuanya jadi pembantu. Tapi kalau ayah dan ibunya sukses, maka dia jadi seorang raja. Adakah di antara kalian yang melakukan kalimat lebih dari kata ah? Ah saja dilarang. Apakah pantas? Orang tua sudah berjuang. Orang tua tidak minta balas budi dari anaknya. Kalian untuk membayar perjuangannya, apalagi air susunya 1 tetes dibanding kalian menggendong ibu kalian bolak-balik pergi haji 100 kali belum lunas 1 tetes air susunya. Apalagi perjuangan selama dia hamil. Ridho Allah, ridho kedua orang tua. Itu padahal gendong ya, menggendong ya, Pak, di ayat itu ya. Menggendong 100 kali ibunya ke Mekah. Diibaratkan. Iya. Tapi masih belum cukup ya, Pak. Tidak terbayar air susunya 1 tetes. Berapa tetes yang tertelan? Masya Allah. Orang tua perjuangannya tidak minta dibalas. Tapi si anak tidak berpikir kalau Allah melarang. Sampai ada kalimat bahwa surga di telapak kaki ibu. Artinya apa sih? Tidak akan pernah mencium bau surga kalau kau durhaka dengan orang tua. Ridho Allah, ridho kedua orang tua. Masya Allah. Juga ada seorang anak sudah besar, setelah itu dia menikah. Waktu dia ijab kabul, orang tuanya menyerahkan kepada si calon pemimpin, yaitu imam. Seorang istri berpikirnya, ridho kedua orang tua telah diserahkan seharusnya kepada si suami. Tapi si istri tidak berpikir di sana. Ada seorang istri yang durhaka sama suami. Padahal tingkat makomnya itu derajatnya di atas kedua orang tua seorang suami. Rasulullah mengatakan derajat suami di atas kedua orang tua karena sudah menerima ridho dari ayahnya. Jadi ridho Allah, ridho kedua orang tua, berarti ridho Allah juga ridho suami. Tanpa ridho suami, si istri gak akan pernah mendapatkan apa yang diharapkan dari Allah, seperti surga atau pahala. Andaikan pun istri itu sholat, berpuasa, ibadat, tapi bantah suami, sama saja dia membantah kedua orang tua. Maka surat itu berlaku bukan hanya kepada orang tua, untuk seorang istri juga berlaku kepada suaminya. Karena ridho suami yang telah terima dari kedua orang tuanya adalah ridho Allah. Berarti, Pak, kalau sudah menikah nih, Pak, stalin perempuannya itu sang istri punyai orang tua masih hidup, Ya. gitu. Berarti dia lebih tepat harusnya menghormati suaminya daripada ibunya, gitu, Pak. Ya, derajat suaminya di atas kedua orang tuanya setelah dia menikah, karena ridhonya telah ada pada suaminya, bukan kepada kedua orang tuanya lagi, karena dia sudah menikah. Berarti walaupun dia sholat terus, tapi kalau ngebantah atau melawan sama suami, apalagi mohon maaf sampai selingkuh gitu, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan selingkuh, melawan saja dilaknat sama Allah. Laknat itu dosa besar, dosa yang tidak diampuni. Berarti kalau selingkuh sudah lebih dari itu. Masya Allah. Dia bermaksiat. Adakah yang melakukan hal itu? Maka segeralah bertobat selama hidupnya masih ada di dalam tubuh. Karena pintu tobat dibuka sama Allah di saat kita masih hidup.
Kalau sang suami berkata kasar, Pak, sama istri, misalkan karena istrinya udah keterlaluan, dia ngomong lah, bicara yang sampai sumpahin istri, itu gimana, Pak? Tidak boleh. Kalau sudah terlalu perbuatan istri, maka jangan disumpahkan. Lebih baik diamkan dia. Kalau tidak berubah juga, maka bentaklah dia. Kalau tidak berubah juga, maka tinggalkan dia. Kalau soal anak, Pak, gimana, Pak? Anak itu kan kewajiban keduanya. Dan anak itu milik Allah. Jangan anak dijadikan penghalang atau dijadikan penyebab. Jangan dijadikan sesuatu yang tidak benar antara hubungan suami istri. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, maka selesaikanlah. Kalau tidak bisa diselesaikan menimbulkan kemudaratan, maka selesaikan dengan baik daripada menimbulkan kemudaratan. Apalagi bersikap kasar sampai KDRT, itu tidak perlu. Itu tidak menyelesaikan masalah. KDRT itu malah menambah persoalan, menambah masalah. Jadi itu tidak dapat dijadikan penyelesaian. Jadi walaupun misalkan istri cerewet atau ngelawan, berarti kita diemin aja, Pak, ya? Ya, kalau masih bisa diamkan, diamkan. Pisah kamar. Masing-masing merenung. Masya Allah. Pikirkan, salahnya apakah kenapa istri sampai berbuat begitu terhadap suami? Suami itu introspeksi diri dulu. Apakah dia benar atau ada penyebab yang membuat istrinya jadi melakukan hal yang kurang baik? Setelah sudah menyadari kesalahan suami, barulah perbaiki. Kalau sudah diperbaiki si istri masih juga melakukan hal yang tidak baik, maka memang dasarnya istri itu istri yang durhaka. Kalau misalkan andaikan suaminya pernah ada dosa, Pak, masa lalu, terus dia sudah bertobat, gitu, ingin memperbaiki kehidupannya dengan istrinya ini, tapi istrinya tetap aja berbuat seperti itu, ngelawan sama suami, itu gimana, Pak? Dengan baik sampaikan. Lalu bukan dengan kata-kata, tapi dengan perilaku. Kalau bertobat itu kalau diucap, itu tidak tersampaikan kalau tidak dilakukan dengan perilaku. Tobat itu dinyatakan lewat perbuatan, bukan dengan kata-kata. Itu baru yang disebut tobat. Kalau cuma kata-kata, itu cuma baru omongan, tapi tidak dinyatakan lewat perilakunya. Tinggalkan perbuatan buruk. Kalau si istri tidak berubah juga, baru tegur dengan baik. Ditegur sudah tidak mempan juga, malah bertambah kurang ajar atau bertambah menjadi mudarat, maka tinggalkan dia. Hidup di dunia ini hanya sesaat. Kalau cuma karena berumah tangga jadi timbul mudarat, lebih baik akhiri rumah tangga itu. Menghambat perjalanan kalian untuk menuju kepada Allah. Kalian berumah tangga untuk ibadah, bukan untuk menciptakan kemudaratan, kezoliman, tapi untuk ibadah kepada Allah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral yang Allah berikan. Jangan dikotori dengan perzinahan, apalagi dengan hal-hal yang di luar agama. KDRT, kata-kata yang tidak pantas. Istri ridhonya ada pada suami, artinya luas. Istri yang taat kepada suami adalah istri yang baik di hadapan Allah. Apalagi dia tidak membantah, menuruti, karena suami itu adalah khalifah. Suami adalah pendampingnya. Ridho seorang istri ada pada suami. Maka istri yang berakhlak, maka dia tidak akan berani berkata kurang ajar, apalagi melawan. Masya Allah. Jangan sampai ya teman-teman mengalami hal tersebut. Sampaikan juga kepada istri-istri ya, Pak, ya. Banyak istri-istri zaman sekarang nih pada ngelawan gitu, nggak patuh dengan suami, walaupun dengan alasan apapun itulah. Ya, Pak, benar, Pak? Ya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan apapun, karena Nabi kita pun mengajarkan seperti itu ya, Pak. Ya.
Kalau ada tamu datang ke rumah mau bertemu suami, suami tidak ada, usir dengan baik. Caranya bukan musir begitu. Jangan diterima. Bilang suamiku tidak ada di rumah. Kecuali orang tua yang datang. Sambut dia dengan penuh kasih sayang. Karena walaupun mertua itu di dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya mertua. Semua sama orang tua. Semua sama orang. Ya. Jadi wajib kita hormati semuanya, Pak ya. Ya, kalau tamu nggak ada suami, maka janganlah diterima. Apalagi jangan ditemui. Cukup di balik pintu. Suami saya tidak ada di rumah, selesai. Kalau itu teman suami atau tamu yang berhubungan dengan suami, suami tidak ada, maka jangan diterima. Atau juga jangan ditemui. Itulah timbulnya kesalahpahaman akan merusak rumah tangga karena ketidakmengertian. Betul. Kebanyakan rumah tangga sekarang kurang ilmu agamanya, kurang, jadinya seperti itu ya, Pak. Ya. Karena zaman sekarang mereka ikut zaman dan lingkungan, Pak. Menurut saya seperti itu. Ya, istri yang dia pikirin cuma uang belanja, nafkah. Tidak ada uang, maka suami itu tidak dihargai. Padahal suami yang bertanggung jawab itu tidak dinilai dengan materi. Dia berusaha berapapun yang dia dapat, itulah yang harus diterima. Bersyukur. Karena rezeki itu sudah diatur sama Allah. Rizq minallah, rezeki datang dari Allah. Nggak ada laki-laki yang bercita-cita ingin hidup sengsara bersama istrinya. Tidak ada laki-laki yang hidup ingin menderita. Tidak ada. Semua ingin bahagia dan senang dan tenang. Berumah tangga tenang itu lebih indah daripada bahagia tanpa ketenangan. Masya Allah. Saya dengarnya merinding nih, Pak. Hari ini banyak banget pelajaran yang kita ambil mengenai rumah tangga, mengenai hormat dengan orang tua ya, Pak ya. Ya. Apalagi, Pak, di surat Al-Isra itu tentang orang tua, Pak. Seorang ibu. Ya. Jadi ibu itu bagaikan mentari yang menyinari. Kasih sayangnya tidak terbatas seperti lautan. Bahkan ridha seorang ibu ada kepada suami, berarti ayah pun berperan di situ. Jadi kalau dia menghormati ayah tapi mengabaikan ibunya, dosa besar di hadapan Allah. Dosa besar. Seorang istri tidak taat kepada seorang suami, yaitu ayah dari anak itu, sama. Untuk anak laki-laki, ridhonya kepada kedua orang tuanya tidak berbatas walaupun sudah menikah. Kecuali anak perempuan, ridhonya ada pada suami. Kalau anak laki-laki tidak ada batasan. Masya Allah. Tanggung jawabnya untuk kedua orang tuanya. Tapi yang saya lihat di zaman dulu kebanyakan, apalagi di Jawa ya, Pak. Di kampung itu kebanyakan masih sama seperti dulu ajarannya gitu. Beda sama zaman kita di Jakarta, di milenial ini, Pak. Pernah tahu ada ibu yang harus melahirkan lewat sesar? Pernah. Pernah dengar ya? Sesar itu harus belek. Berarti setelah dibelek perut itu harus dijahit. Ya, setelah melahirkan anak yang di kandungan. Kira-kira perut itu sakit nggak waktu dibelek sama dokter? Sakit. Setelah dijahit, apakah langsung sembuh? Tidak. Belum, dia menunggu dengan kesabaran selama hamil 9 bulan 10 hari. Ditambah, dibelek, dijahit. Mengeluhkah ibu? Enggak. Tidak. Lalu, apakah perut ibu itu tidak rusak? Tidak jelek? Ada bekas jahitan? Jelek. Itu untuk anak pertama. Apalagi kalau kalian anak ketiga. Berapa kali dibelek si ibu? 3 Berapa kali merasakan sakit? Berapa kali menunggu kesembuhan bekas jahitan? Belum 9 bulan 10 harinya dia perjuangkan, lalu dia harus melalui sesar. Dia harus sabar untuk menunggu rasa sakitnya, lalu dia harus menyusui. Apakah bisa membayar perjuangan si ibu?
Sampai Allah katakan kalimat itu tidak boleh. Itu loh, kalau kalian berpikir isi surat itu, kalian tidak pernah tahu kalau si ibu ini perjuangannya bukan cuma hamil, bukan menunggu 9 bulan 10 hari. Ada perjuangan-perjuangan yang dia lakukan setelah anak itu lahir. Sebelumnya saja sudah dia berjuang 9 bulan 10 hari. Yang disesar, apalagi perjuangannya ditambah dengan di apa namanya? Di black. Lalu dijahit. Ya. Yang tidak sesar pun dia berjuang mempertaruhkan nyawanya. Lalu dia menyusui selama 2 tahun. Kira-kira bisa dibalas budinya? Lalu berkata kurang ajar dengan kalimat tidak boleh. Ini malah bilangnya cerewet. Atau ada bahasa yang kurang baik, bahasa binatang. Mungkin ya kalian pernah melakukan kepada orang tua. Ingat, tidak akan pernah dapat ampunan di hadapan Allah selama ibumu tidak ikhlas dan ayahmu tidak ikhlas. Ridho Allah, ridho kedua orang tua. Segeralah minta ampunan, minta maaf, minta ridho, dan minta doanya. Sebelum melakukan itu, mohon ampunan dulu kepada Allah. Baru lakukan. Semoga orang tua memaafkan, meridhoi, mendoakan kalian. Amin. Hari ini sangat bagus temanya, sampai-sampai hostnya itu menyentuh hati. Mbak, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Ada satu kata terakhir, Mbak. Ada lagu yang berjudul Kasih Ibu sepanjang masa tak terhingga. Sepanjang masa ya. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Jadi ibu itu sebagaikan matahari. Sayangilah dia, kasih dia selama dia masih sehat. Jangan menunggu dia sakit. Apapun yang ditawarkan semuanya tidak enak. Di saat dia lagi sehat, makanan apapun enak dinikmati. Jangan perhatianmu di saat dia sakit. Apalagi lagi sakit pun tidak ada perhatian. Ambil ridhonya, minta doanya, minta kasih dan sayangnya di saat dia masih hidup. Kalau perlu cuci kakinya, minum, dan buatlah mandi untuk meminta maaf, minta ridho, dan minta doanya kepada kedua orang tua. Semoga kalian di jalan Allah mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gitu aja acara kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, semuanya akan berubah ya, Mbak. Amin. Kalau gitu, gua Arno Robiansa dan abahnya Babas mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini apa lagi nih, Mbak, ceritanya, Mbak? Kira-kira dari pengalaman Abah ini. Tahun 2011 itu ada kisah anak kecil hidup bahagia bersama kedua orang tuanya dan neneknya. Tiba-tiba ayah si anak kecil itu karena kehidupannya di hutan, jauh dari keramaian, jauh dari kota, si ayah tuh cari uangnya kira-kira jaraknya nempuh waktu untuk ke kota itu 2 hari baru sampai. Nah, selama 2 minggu sekali dia pulang.
Nah, ketika tepat pada waktu ayahnya harusnya kembali ke rumah, itu tidak sampai. Akhirnya si ibu gelisah, nyusul lah si ibu berangkat ke kota. Si anaknya ditinggal sama neneknya. Di saat si anak bertanya, "Nek, kok ibu sama ayah belum sampai-sampai?" gitu. Akhirnya ada orang yang datang ngasih kabar bahwa ayah sama ibunya kecelakaan di bis dan jenazahnya sudah dimakamkan karena tidak terbentuk, mungkin hancur atau ya pokoknya nggak bisa dibawa pulang lah jenazahnya. Si anak itu nangis, tapi si nenek bilang, "Jangan khawatir nak, nenek akan menjagamu sampai besar." Nah, akhirnya si anak kecil itu mulailah dewasa. Tiap hari dia mencari kayu ke hutan buat bantu si nenek, karena kan memang nggak ada yang cari uang lagi untuk masak, untuk apa. Nah, pada suatu hari si anak belum pulang dari hutan, si nenek nyesek, nggak ada yang nolong. Tiba-tiba si anak datang, dibantulah si nenek, selamat. Pada saat itu selamat. Nah, nggak lama kemudian si nenek bilang sama si anak, "Nak, nenek ini sudah tua, nenek mau ngasih amanah. Kalau sewaktu-waktu nenek tidak ada, jangan lupa warisan yang nenek punya cuma cincin buat kamu." Cincin apa tuh, Mbak? Cincin yang si nenek pakai. Nah, akhirnya udah si anak tuh nggak hiraukan omongan si nenek. Dipikir nenek masa ngomongannya mau mati gitu loh. Iya. Dia nggak mau, udah kehilangan kedua orang tua gitu kan, masa harus kehilangan nenek juga. Udah, akhirnya si anak itu berangkatlah ke hutan. Sampailah di hutan. Setelah sampai di hutan, si anak itu cari kayu kan. Iya. Baru mau pulang hujan deras. Setelah hujan deras, si anak neduh gitu. Neduh di sebuah pohon besar, minta ampun. Nah, si nenek kejadian nyesek lagi. Nah, si anak nggak ada di rumah. Wafatlah si nenek malam itu. Nah, si anak pulang nih ke rumah bawa kayu. Sampai di rumah dia teriak-teriak, "Nek, nek, nek." Nenek ini nggak ada. Dia bingung nih, kemana nenek? Terus ada seseorang datang. "Nak, maafkan saya. Terpaksa saya harus katakan nenekmu sudah tidak ada." Nangis kan dia. Saking paniknya, "Gimana nenekku, jenazah nenekku?" katanya. "Ada di kamar." Samperin kan, udah. Akhirnya diurus lah. Nah, orang ini yang mencari kayu ini rumahnya jauh. Selesai pemakaman, si orang tua itu pergi. Si anak diem aja, sedih aja, hidupnya sebatang kara kan. Udah gak punya siapa-siapa. Udah dia berjalannya, dia berangkatlah ke kota. Mengadu nasib lah. Setelah dia berhasil, dia ketemu dengan perempuan, lalu dia menikah, kembalilah ke kampung halaman, mengingat ayah ibunya yang dulu tinggal di rumah yang bersama dia. Nah, dia kembali ke rumah yang lama, tapi rumah itu nggak berubah tetap. Walaupun sedikit ya namanya rumah ditinggalin kan, kotor. Dia bersih sama istrinya, dia punya anak. Dia teringat, nenek pernah kasih pesan sama aku, tapi aku lupa. Terus sebentar, dia nggak ngomong istrinya, dia galilah kuburan nenek. Dia lupa ngambil cincin kan, waktu itu dimakamin. Dia gali, diambillah cincin, udah nempel. Itu cincin belum dikasih ke anak itu? Kan belum, orang dia panik balik dari hutan, neneknya udah meninggal langsung. Iya. Akhirnya dicabut, nggak bisa, ditarik, copot jarinya, dilepas cincinnya, jarinya ditaruh. Dah dia bersihin, dia nggak ngomong istrinya. Nggak lama istrinya dihadiahin tuh cincin itu. Dia bilang, "Ini hadiah kasih sayang aku sama kamu." Ya udah, si istri nggak tahu apa-apa. 1 bulan kemudian hujan terus di daerah situ, dan dia merasa kok ada yang aneh nih, hujan nggak berhenti. Nggak lama ada yang ngetok pintu di depan rumahnya. Tok. Dia buka, ada seorang nenek-nenek
dari mana ini nenek datang? Nek, masuk, hujan deras. Iya cu, nenek lapar kan. Iya, masuk nek, Itu sebentar ya arwahnya nek. nenek-nenek yang tadi ya? Enggak, pokoknya datang aja ada seorang nenek. Disediain lah makan. Udah, lagi makan kok berantakan. Ngambil nasi berantakan, ngambil nasi lagi berantakan. Si nenek ditanya, Nek maaf, tangan nenek kenapa? Ini kisah sudah lama gitu. Kenapa nek? Kok tangan nenek, maaf ya nek, jarinya nggak ada satu, dia bilang. Ini karena cincin. Maksudnya nek, cincin kenapa? Cincin nenek diambil, dipaksa. Akhirnya jari nenek putus. Kok kejem banget yang ngambil nek? Kira-kira siapa nek orang yang ngambil cincin nenek? Nek, kok nenek diam? Nenek bingung, ditanya diem lagi. Yang ngambil Cucunya. yang ngambil kamu. Apa? Saya.